Sudah ya untuk yang konstitusi. Sekarang kita berbicara mengenai hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kok yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai dasar negara, yang kedua kita sudah belajar tentang konstitusi. Sekarang kita belajar mengenai hubungan antara dasar negara dan konstitusi. Dasar negara RI itu adalah Pancasila, ya kan, yang merupakan norma tertinggi, sedangkan konstitusi itu merupakan norma hukum di bawah dasar negara yang bersumber dan berdasar pada dasar negara. Nah, hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi, undang-undang, ini undang-undang dasar ya, ini UUD ya, 1945 itu dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasarnya itu dia menunjukkan suasana kebatinan negara yang memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan negara, dan dasar hukum pada undang-undang dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Gak apa-apa mbak ininya, saya absen dulu. Mbak Ria Yulia itu namanya. Oh, Ria Yuliani. Oke, masih izin. Nih, ada pokok pikiran persatuan yang merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ini pengertiannya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Dengan demikian negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Ini berarti dia apa? Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengertian bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga itu perwujudan dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu negara memiliki sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Yang keempat, dia pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan adil yang beradab. Ini sila pertama ya, perwujudan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini negara menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan teguh dalam memegang
cita-cita moral rakyat yang luhur. Dari sini ngerti nggak untuk hubungan dasar negara dengan konstitusi? Ya, karena dasar negaranya kan apa tadi? Pancasila ya. Jadi kita harus, konstitusi negara kita itu harus bersumber dari Pancasila. Ya, di sini udah lengkap ya, dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Untuk penjabaran dan penjelasannya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dilihat di halaman 157. Di e-booknya bisa dilihat. Oke, kalau sudah, lanjut ini ya. Untuk pasal-pasalnya bisa dilihat di halaman 157. Ini nanti bisa dibuka undang-undang dasarnya. Sekarang kita lanjut ke substansi konstitusi NKRI. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari, Mbak Sutini, tunggu sebentar. Oke. Yang pertama itu pembukaan. Ada 4 alinea. Yang kedua itu ada batang tubuh yang memuat aturan-aturan pokok yang terdiri dari 16 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal tambahan. Kemudian yang ketiga ada penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini terdiri dari ini ya, pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan. Sekarang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dia memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga atau badan-badan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia, dan penduduk. Yang kedua, dia memuat aturan-aturan dasar. Yang ketiga, dia merupakan hukum tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan urutan perundang-undangan di Indonesia itu terdiri dari ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah. Ini ada peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan presiden. Yang terakhir itu adalah peraturan daerah. Kemudian yang keempat itu dia merupakan sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai acuannya. Ya, jadi ketika kita mau membuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah, kita harus